Sayur bayam wortel bening ala dapur Diza dijamin maknyus, masaknya simpel banget, dan kuahnya tetap bening segar meskipun sudah dingin. Untuk membuat sayur bayam wortel bening sangatlah mudah. Kita sediakan dulu 1 ikat bayam yang sudah dicuci bersih dan sudah dipetik daunnya seperti ini. Kemudian ada 1 buah wortel, saya dapatnya panjang seperti ini. Saya gunakan setengahnya saja ya, cukup untuk pelengkap sayur bayam bening. Potong-potong sesuai selera. Ini bagian yang besarnya saya potong jadi 2. Kemudian ada bumbu yang dipotong-potong, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 1 daun bawang, kemudian ada 1 ruas temu kunci yang dikeprek. Setelah menyiapkan bumbu-bumbunya, sekarang siap kita masak. Panaskan 1,2 liter air. Jika sudah panas seperti ini, masukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong tadi dan temu kunci yang sudah dikeprek. Kita masak dulu bumbu-bumbu ini sebelum sayurnya selama 1 menit saja ya, supaya nanti kuahnya tidak langu atau berbau bumbu mentah. Nah, ini sudah 1 menit memasak bumbunya. Sekarang kita masukkan wortel. Kita masak setengah matang dulu atau 2 menit. Baru kita masukkan bayamnya. Mengapa wortel dulu dimasukkan? Karena wortel sayur yang cukup lama dimasaknya. Setelah masak wortel setengah matang, kita baru masukkan bayamnya. Kita rendam bayamnya seperti ini supaya masak merata. Tidak perlu lama-lama memasak bayamnya. Sejak dimasukkan sampai selesai cukup 1,5 menit saja ya. Ini langsung aja kita beri bumbu penyedapnya. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Kita aduk merata supaya bumbu-bumbu tadi larut ya. Tips supaya kuah sayur bayamnya itu tetap bening adalah: pertama, masak bayam ke dalam air yang mendidih. Kalau belum mendidih sudah dimasukkan duluan, biasanya jadi hijau ya kuahnya. Kedua, jangan terlalu lama memasaknya. Cukup 1,5 menit saja sejak bayam dimasukkan ke dalam air panas. Nah, saya kira cukup memasaknya. Matikan kompor. Sayur bayam wortel bening siap dinikmati. Kembali lagi di Dapur Diza. Dapur Diza hari ini mau membagi resep ya, yaitu sup udang tahu tempe. Ini bahan-bahannya mudah dan gampang cara membuatnya ya. Yaitu apa aja bahan-bahannya? Sini ada tahu. Ini tadi sudah saya potong-potong kotak-kotak seperti ini. Tadi saya kasih 2 buah tahu ya, tahu putih. Terus sini ada tempe. Tempenya sedikit aja ya ibu-ibu ya. Sini ada 100 gram udang, ini kurang lebih 100 gram udang. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah yang sudah saya potong-potong,
bawang putih, daun bawang, sama tomat ya. Bumbunya simple banget. Di sini juga ada garam, gula pasir, sama kaldu bubuk. Ini kaldu bubuk bisa pakai kaldu ayam bisa, atau pakai kaldu jamur juga bisa ya ibu-ibu ya. Untuk merebusnya kita pakai air, ini tadi kurang lebih 1200 ml ya ibu-ibu ya. Ya ini bahan-bahannya simple banget. Gimana cara membuatnya? Yuk kita lihat. Ya, langkah pertama kita masukkan dulu ya ini airnya. Kita nunggu sampai agak ada gelembung-gelembung yang keluar, baru kita masukkan bumbu-bumbunya ya ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu, ini sudah keluar ya gelembung-gelembungnya. Kita masukkan ini bawang merah. Ini di sini saya nggak pakai numis ya ibu-ibu ya, langsung cemplung-cemplung gini aja ya, simple banget. Bawang putih masuk. Bawang daun masuk juga. Nanti untuk tomatnya nanti aja ya, biar enggak nanti hancur tomatnya. Kalau ini tadi nanti sudah mendidih, baru kita masukkan udang dan bahan-bahan yang lain. Ya ibu-ibu, ini udah mendidih ya. Kita masukkan udangnya. Kita tunggu sampai udangnya nanti warnanya agak merah, baru kita masukkan tahu dan tempenya ya. Ya ini udangnya udah warnanya udah agak merah seperti ini ya. Kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Tempe juga masuk. Kita tunggu sebentar, lebih mendidih lagi, baru kita masukkan bumbu-bumbu yang ada gula, garam, dan kaldunya. Ya ini tahu tempenya ini sudah agak matang seperti ini. Kita masukkan bumbunya. Itu ada garam, gula pasir, ada kaldu bubuk. Kita aduk sebentar. Kita masukkan tomatnya ya. Kita tunggu sampai aroma bawangnya keluar ya ibu-ibu ya. Dan tahu tempenya ini nanti kita tunggu sampai matang. Ya ibu-ibu, ini sudah matang ini kayaknya ya. Nah, seperti ini penampilannya. Ya, kita matikan kompor dan siap untuk disajikan. Ya ibu, ini tadi hasil masakan kita tadi ya, sup udang tahu tempe, rasanya seger banget. Untuk membuat sayur oyong bening, kita sediakan 1 buah sayur oyong besar atau kira-kira 2 buah oyong yang ukuran sedang. Kita buang ujung-ujungnya, kemudian sisik kulitnya sampai bagian kasarnya tidak ada lagi. Kemudian potong-potong sesuai selera. Nah, kita sisihkan dulu. Lalu ada bumbu-bumbu yang dipotong-potong tipis, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 batang daun bawang, dan 2 tembuk kunci yang dikeprek. Nah, siap kita masak. Kita panaskan dulu 700 ml air.
Jika sudah mendidih, masukkan semua bumbu tadi. Kalau bumbu lebih dulu dimasukkan sebelum air mendidih, bisa dipastikan kuahnya nanti akan langu atau bau bumbu mentah. Kemudian, masukkan sayur oyongnya. Lalu sekalian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir. Nah, ini kita aduk merata sehingga semua bahan tadi larut. Kita tidak perlu berlama-lama memasak oyongnya ya. Sekiranya tekstur oyong terlihat bening kehijauan, itu tandanya cukup untuk memasaknya. Atau 2 menit sejak oyong dimasukkan sampai selesai. Nah, seperti ini saya kira cukup ya. Matikan kompor, siap dihidangkan. Pertama kita potong dulu bawang merah. Kemudian bawang putih kita potong juga. Lalu daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, kita potong. Kemudian saya pakai temu kunci, ini kita geprek ya. Untuk temu kuncinya ini seperti ini ya bentuknya pemirsa, bentuknya agak kecil, memanjang seperti ini, dalamnya agak kekuningan kalau kita tahu dalamnya seperti ini ya. Biasanya ini dijual di pasar tradisional. Selanjutnya kita siapkan panci, kita tuang air. Kita tunggu sampai airnya mendidih dulu ya. Setelah mendidih bisa kita masukkan potongan jagung. Di sini saya pakai jagung manis ya, sebagai penyedap saja dan aromanya juga nanti bisa lebih enak. Kita tunggu sampai jagungnya sedikit berubah warna atau setengah matang ya. Selanjutnya bisa kita masukkan potongan bawang merah. Kemudian bawang putih, daun bawang, dan temu kuncinya ya. Ini kita tunggu sebentar, baru bisa kita masukkan bayamnya. Kemudian bisa kita masukkan bayam. Kita aduk seperti ini ya. Lalu kita tambahin garam, kaldu bubuk, gula ya. Ini kita masak sambil diaduk-aduk seperti ini. Untuk bayamnya kita masak jangan terlalu lama ya pemirsa. Nah, ini saya kira sudah cukup, matangnya bagus seperti ini ya. Ini saya masak kurang lebih 1 menit. Kita matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Kata penelitian, salah satu khasiat sayur bedoyo atau timun kerai rebus adalah mengatasi tekanan darah tinggi dan masalah diabetes. Gimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis ya. Pertama, siapkan 2 buah timun kerai. Kalau Anda mau tambah silakan ya. Buang ujungnya, lalu potong-potong sesuai selera saja.
Kemudian ini siap kita rebus. Panaskan setengah liter air. Jika sudah mendidih, masukkan timun kerai, lalu rebus hingga 10 menit. Untuk tujuan kesehatan, timun kerai rebus tidak perlu ditambah gula atau bahan lainnya. Cukup direbus saja ya. Nah, ini sudah 10 menit, terlihat airnya agak kehijauan. Matikan kompor, lalu diamkan aja dengan panci ditutup selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit ditutup, ini timun kerainya selagi masih hangat, siap dinikmati ya. Supaya khasiat dan manfaat rebusan timun kerai ini tetap terjaga, sebaiknya tidak mendiamkannya seharian. Jadi, sebaiknya segera dikonsumsi ya. Langkah pertama, ada 3 bawang merah yang dipotong-potong. Lalu potong-potong juga 2 bawang putih. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Potong-potong serong bagian bawahnya. Lalu ada 1 buah tomat. Dan terakhir 1 ruas temu kunci yang dikeprek. Berikutnya kita siapkan juga ada 1,5 genggam daun kelor yang sudah dicuci bersih. Langkah selanjutnya, masak 1 liter air. Jika telah mendidih, masukkan bumbu-bumbu yang telah dipotong-potong tadi ya. Lalu diamkan dimasak selama 1 menit dulu supaya baunya tidak langu. Setelah 1 menit, lalu masukkan daun kelor. Aduk sebentar. Kemudian beri 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu bubuk atau bisa juga dengan kaldu jamur ya. Aduk merata sebentar. Kemudian terakhir masukkan potongan tomat tadi. Aduk sebentar. Lalu matikan kompor. Sayur bening daun kelor siap dinikmati.